Salam, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Akan tiba saatnya dalam kehidupan setiap orang percaya, ketika kita dipanggil untuk membuat pilihan, sebuah pernyataan dalam hati yang berkata, bahkan jika itu mengorbankan segalanya, aku akan mengikuti Tuhan. Aku akan berpegang teguh pada firman-Nya. Aku akan menaati suaranya. Keputusan seperti ini bukan keputusan yang bisa diambil setengah hati. Ia menuntut seluruh keberadaan kita. Sebab terkadang menaati Tuhan berarti berdiri teguh ketika semua orang menjauh, memaafkan orang yang telah menyakiti. Bahkan ketika hati masih hancur, memilih diam ketika daging ingin membalas, memilih damai ketika hati ingin melawan, dan yang paling sulit, memilih percaya kepada Tuhan ketika kita tidak mengerti apa yang sedang Dia kerjakan. Mungkin saat ini itulah tempatmu. Kamu telah setia menanti di tengah kekecewaan dan penundaan. Kamu telah berdoa, menangis, berharap, dan berjalan dalam ketaatan. Tetapi situasi belum berubah. Tidak ada terobosan. Tidak ada pintu terbuka, hanya keheningan. Namun, dalam keheningan itulah Tuhan berbisik kepada jiwamu. Berdirilah. Bukan dalam kekuatanmu sendiri, tetapi dalam kebenaran tentang siapa Dia. Ini bukan saatnya mundur, ini saatnya berdiri dalam iman, berdiri di atas pekerjaan Yesus Kristus yang telah selesai, berdiri di bawah derania yang tertumpah bukan hanya untuk pengampunanmu, tetapi juga untuk kebebasanmu. Berdiri dalam otoritas sebagai anak Allah yang diadopsi ke dalam kerajaan-Nya, dilindungi oleh kasih karunia-Nya. Sekarang adalah waktunya untuk berdiri di atas janji-Nya, bukan runtuh di bawah tekanan, untuk menolak ketakutan dan berdiri teguh serta tak tergoyahkan, untuk menatap kepo dunia bahkan ketika lutut gemetar, untuk tetap berdiri dalam kebenaran. Ketika kompromi mengetuk pintu, untuk berdiri dalam kasih ketika dunia mencoba membekukan hatimu, untuk menyembah bahkan saat hatimu letih. Mazmur 56 ayat 3-4 berkata, ketika aku takut, aku menaruh kepercayaanku kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Keteguhan seperti ini tidak muncul dari kemauan keras, tetapi dari hidup yang tertanam di dalam Tuhan. Sebab hanya ketika kita berakar dalam firman-Nya, kita mampu tetap berdiri dalam badai dan kegelapan. Jika hari ini kamu merasa lelah, kewalahan, atau tak terlihat, ingat, Tuhan melihat pendirianmu dan menghormatinya. Dia tidak meninggalkanmu. Waktunya tetap sempurna, dan rencananya tetap baik. Angkatlah tinggi-tinggi nama Yesus atas hidupmu. Nyatakan kasesionia bahkan sebelum jawaban datang. Berdirilah sebagai anak raja dengan kebenaran firman Tuhan sebagai senjatamu. Berdirilah karena kamu tidak berdiri sendiri. Roh Kudus adalah penolong,
penghibur dan kekuatanmu. Dia akan menopangmu dan membimbingmu. Mari kita berdoa. Tuhan, berdirilah di sampingku. Tuhan Yesus, berdirilah di sampingku ketika hatiku kewalahan. Tetaplah dekat saat segalanya terasa berantakan. Aku tidak bisa menjalani hidup ini sendiri. Aku telah mencoba mengandalkan kekuatanku sendiri dan selalu berakhir pada kekosongan. Aku telah memikul beban yang tidak Kau maksudkan untuk kupikul. Dan aku lelah, aku membutuhkan-Mu. Setiap saat, Roh Kudus, berjalanlah bersamaku saat jalan terasa gelap. Bimbing aku ketika aku tidak tahu kemana harus melangkah. Kuatkan aku saat aku ingin menyerah. Jadilah ketenangan dalam badaiku. Jadilah tangan yang menopangku ketika lututku gemetar. Yesus, tanpa-Mu, aku tersesat. Aku dikelilingi oleh orang-orang, tetapi di dalam hatiku aku tahu ada kehampaan. Hanya kehadiran-Mu lah yang dapat mengisi kekosongan itu. Ketika Engkau dekat, segalanya berubah. Aku merasa aman. Aku merasa dilihat, aku merasa dikenali dan dipegang erat. Bapa, aku tidak bisa melindungi diriku dari bahaya tak terlihat. Aku tidak bisa memperbaiki luka-luka dalam diriku. Tapi Engkau bisa. Engkau adalah tempat perlindunganku. Engkau adalah fondasi yang teguh ketika segalanya bergeser. Ketika aku jatuh, Engkau mengangkatku. Ketika aku takut, Engkau memelukku. Ketika hatiku gemetar, Engkau berbicara damai. Aku tidak harus hidup dalam ketakutan. Aku tidak perlu dikuasai oleh masa lalu. Karena Engkau adalah rumahku, tempat perlindungan abadiku, penyelamatku, Rajaku, sahabat terdekatku. Aku berpegang pada janji-Mu dalam Yohanes 14 ayat 3. Jika aku pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus, aku membutuhkan-Mu lebih dari apapun di dunia ini, lebih dari kekayaan, popularitas, persetujuan, atau kenyamanan. Aku membutuhkan-Mu lebih dari napas dalam paru-paruku. Engkau bukan hanya bagian dari hidupku, Engkau adalah hidupku. Engkau melihat luka dan kelemahanku, dan tetap memilih mencintaiku. Engkau adalah penebusku, penyembuhku, kekuatanku dan laguku. Aku menyerukan nama-Mu dalam pergumulan yang aku tak mampu lawan sendiri. Aku percaya, apa yang tidak mungkin bagiku, mudah bagi-Mu, Tuhan. Berdirilah di sampingku dalam setiap musim, di padang gurun, di lembah, di dalam badai, dalam api. Gendong aku saat aku terlalu lemah untuk berdiri. Pegang erat tanganku ketika aku tidak melihat jalan keluar. Saat musuh datang seperti banjir, angkatlah panji-Mu. Saat malam panjang dan harapan terasa jauh, nyalakan terang-Mu. Penuhi aku dengan ketahanan saat aku lelah. Ingatkan aku bahwa kekuatan-Mu sempurna dalam kelemahanku. Yesus, Engkau berkata dalam Yohanes 14 ayat 18-20, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Karena aku hidup, kamu juga akan hidup. Terima kasih, Yesus, karena aku tidak pernah sendirian. Terima kasih, karena Engkau adalah Tuhan yang selalu mendekat, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Jadi, seperti Daniel di sarang singa, seperti para murid dalam badai, seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego dalam api, aku akan tetap percaya padamu. Aku mengangkat mataku kepadamu, Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau bersamaku. Aku percaya bahwa Engkau akan berdiri di sampingku. Selamanya, terpujilah nama-Mu yang kudus. Raja Yesus, dalam nama-Mu yang mulia, aku berdoa.
Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik Amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini menjadi nyata atas hidupmu. Dan jika kamu membutuhkan doa khusus, tuliskan di komentar, kami akan merasa terhormat untuk berdoa bersama-sama denganmu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertaimu selalu.